Halo semuanya, kembali lagi pada acara podcast kali ini yaitu PKM Tak yang kedua. Kali ini membawakan temanya yaitu pelaksanaan riset eksata hingga Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau yang biasa disebut PEKMNAS. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai-santai nih dan juga sharing-sharing tentang seputar PKM. Sebelumnya saya Zikriat Hidayat sebagai host yang akan memandu pada acara podcast kali ini, dan tentunya saya tidak hanya sendiri aja nih, saya akan ditemani oleh dua narasumber yang sangat hebat dan juga tentunya keren-keren. Langsung saja kita kenalan dulu nih. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Udah baik. Nah, sebelumnya boleh nih kenalan kepada teman-teman dulu nih, siapa nama kakaknya dan asalnya dari mana dan jurusan apa sih Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fandiana bin Hoiroh dari program studi perkeretaapian jurusan Teknik Politeknik Negeri Madiun, saat ini semester 8. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Elza Febrius Yedira, bisa dipanggil Elza dari program studi perkeretaapian jurusan Teknik Politeknik Negeri Madiun, saat ini semester 8. Nah, ngomong-ngomong nih sekarang kegiatan kesibukan sekarang nih kakak lagi ngapain ya Kak? Of course, sebagai semester akhir pastinya skripsi nih. Skripsi. Sekarang berarti lagi hektik-hektiknya gitu ya kayak. Betul. Kalau gue tahu nih Kak, skripsinya kakak bagian apa Kak, judulnya Kak? Kalau dari aku itu ngambil ke material, jadi itu ada material dilakukan reforming atau pemanasan dengan memvariasikan media pendingin. Kalau dari Elza? Kalau dari aku tentang material dan visinya sih, jadi untuk optimasi material aja biar nggak terdengar bising gitu. Oke Kak, nah dengar-dengar nih kakaknya pernah ikut lomba PKM ya Kak, sampai hingga lulus PIMNAS nih. Nah mungkin dari aku dan teman-teman juga mau terjun nih ke PKM, mungkin kakaknya bisa ngejelasin nih PKM itu apa dan kegiatannya ngapain aja sih Kak kalau PKM Kak? Jadi PKM itu seperti dengan namanya ya, dia adalah program kreativitas mahasiswa di bawah naungan Kemendikbud. Nah, jadi itu sebuah ajang kreativitas untuk mahasiswa, dia melakukan bisa riset atau mungkin yang berminat dengan kewirausahaan itu ada PKMK. Terus banyak ya Kak? Iya banyak sih, kan kalau secara garis besar PKM itu ada dua skema. Yang pertama ada skema pendanaan dan yang kedua ada skema insentif. Kalau PKM skema pendanaan itu ada PKM riset ya, riset itu ada eksakta, ada humaniora, terus juga iya ada KC, Kasa Cipta, terus ada pengabdian, kewirausahaan gitu. Kalau PKM insentif itu ada artikel ilmiah sama gagasan puisi gitu ya. Berarti PKM ini banyak juga jenis-jenisnya ya Kak ya? Nah kalau kakaknya sendiri nih PKM-nya ini yang mana Kak jenis-jenisnya Kak? Kalau dari kami ini PKM-nya di riset eksakta. Sama. Itu riset eksatanya ngapain Kak? Mungkin bisa dijelasin kayak entah itu riset ataupun penelitian seperti itu. Kalau dari timku kemarin topiknya ya, Iya. topiknya terkait dengan pengelasan titik. Jadi yang divariasikan di pengelasan titik itu yang biasa disebut spot welding itu dari variasi waktu pengelasannya. Jadi bagaimana pengaruh variasi waktu itu terhadap kekuatan di pengelasan di dinding samping kereta gitu. Iya, betul. Kalau dari aku kurang lebih sama. Cuma mungkin bedanya di pengelasan, metode pengelasan yang digunakan. Kalau dari KSL kan dia spot welding, las titik. Kalau aku itu las GMAW. Jadi untuk elektrodanya dia keluar dari mesinnya itu sendiri. Itu sih. Ya. Kalau untuk KSL kan dia memvariasikan waktu ya Pak. Kalau aku memvariasikan parameternya arus. Berarti sama-sama pengelasan tapi beda parameternya gitu ya. Betul, metodenya juga beda. Beda parameter, beda material. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, ini alasan kakak ngambil judul itu tuh apa sih Kak alasannya Kak? Sebenarnya ini sih karena kan kita untuk program studinya itu kan lebih ke manufaktur. Jadi kita ambil itu sesuai dengan apa yang kita pelajari selama di perkuliahan. Itu sih. Berarti sesuai jurusannya kakak seperti ya Kak? Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu ini kan kalau PKM itu nggak hanya sendiri ya Kak, ada tim kelompoknya. Nah, dari tim kelompoknya sendiri itu apakah dari teman kakak yang sekelas atau beda kelas sih Kak? Itu seperti gimana Kak pembagian kelompok PKM-nya? Kalau dari timku ya, Iya. kalau dari timku itu ada macam-macam sih dari beda angkatan. Jadi ada yang sekolah sama aku, ada yang beda angkatan sama aku. Jadi ada waktu itu aku semester 6 ya, semester 6 itu ada yang semester 4 sama semester 2 gitu. Saya emang ajudan juga ya dari keduanya kalau misalnya PKM ini tuh
harus kolaborasi antara angkatan, kalau bisa juga antar jurusan ya. Beda jurusan bisa juga. Bisa. Nah itu kan dari kelompok kakaknya sendiri kan beda angkatan nih kak. Nah untuk pembagian tugasnya gimana sih kak? Kayak kan kita lihat juga semester awal itu masih penanganan bisa dibilang bimbing lah ya. Nah itu pembagian tugas dari kakaknya sendiri gimana kak? Untuk pembagian tugasnya sendiri itu tentu saja kita tetap harus sebagai ketua. Untuk tahun ini kan kita sebagai ketua. Jadi kita tetap memandu sekaligus mengajari. Namun mengajarinya dalam artian tuh nggak mengajari dari nol. Jadi mungkin kita arahkan, Dek nanti saat pembuatan proposal bisa buat lihat panduan. Nanti panduannya di sini sini sini. Nah terus mereka kan udah mulai mengerjakan. Lalu kita revisi, kita cek yang mereka kerjakan tuh udah benar atau belum. Terus saat melakukan penelitian juga kan mereka juga untuk pengalaman saat mata kuliah juga beda kan. Mereka kan masih baru, hitungannya baru. Jadi itu kita ajarin, Dek nanti sebelum melakukan fabrikasi itu yang pertama dilakukan harus K3 ini harus ngerti. Itu sih SOP ya. Gitu. Emangnya kalau dari situ semester berapa? Aku sekarang kebetulan semester 4 kak. Iya. Jadi ya lumayan ya udah pernah. Iya. Kalau saya nanti mau join PKM juga. Kebetulan tahun ini aku juga baru join nih kak PKM nih kak. Ya terus itu ya. Kalau mau join juga tenang aja, pasti kalau misalnya kolaborasi sama bidang angkatan kan beda pengalaman gitu ya, bisa sharing juga. Nah kan tadi kakak bilang nih kakak kan pernah jadi ketua dalam tim PKM nih ya kayak. Nah apa sih kayak hal-hal apa nih kak yang sulit ataupun kayak seperti contohnya nih kakak nih mengatur tim kelompok kakaknya ada yang susah nih kakak sebagai ketua tuh gimana kak? Tentu saja ya, kita sebagai ketua tuh harus merangkul. Jadi kita harus ingat apa yang tujuan kita memulai. Jadi kita semisal ada anggota kita yang ayo kita mulai riset, nanti kita kumpul jam segini. Tapi misal nanti kalau ada anggotanya nggak bisa, itu tetap harus kita rangkul. Nah, semisal dia nggak bisa, mungkin ditanyain kamu bisanya kapan. Terus misal kalau dia nggak bisa, kita bisa kasih pekerjaan lain. Kan itu ada juga saat setelah terdanai itu kan kita bikin Instagram. Nah mungkin bisa diarahkan untuk misal kamu nggak bisa ikut hari ini, nanti kamu bantu bikin konten ya, bantu bikin postingan gitu. Jadi gimana caranya semua anggota itu tetap melakukan tugasnya harus sama. Kalau dari aku sebagai ketua pasti ada kaitannya ya sama kakak dia itu manajemen waktu. Jadi harus pinter-pinter ya terkait manajemen waktu, yang mana kita kan kesibukannya nggak cuma PKM aja kan ya, ada kuliah, ada UKM mungkin, ada ormawa. Itu juga harus bisa manajemen waktu mana yang penting dulu gitu. Berarti intinya pembagian tugasnya juga harus sesuai kemampuan dari masing-masing gitu ya. Oke kak. Nah itu kan ngomong-ngomong nih, tadi kan udah disebutin judul dari penelitian kakak-kakaknya nih tentang pengelasannya kayak. Nah itu kan satu Indonesia nih, dari judul kakaknya sendiri itu apa sih keunikan dari judul kakak sehingga kayak bisa dilombain untuk PKM dari judul lainnya kak? Keunikan kalau dari timku dulu ya? Dari timku sih menurutku karena kalau aku bandingkan tim lain gitu ya, se-Indonesia yang bikin unik dari topiknya timku itu terkait perkereta apian. Jadi kalau misalnya aku lihat-lihat dari judul-judul lain itu jarang banget gitu ya membahas tentang perkereta apian. Itu yang jadi suatu keunikan atau keterbaruan gitu dalam riset ini. Ya kalau dari timku sendiri itu kan biasanya saat melakukan pengelasan itu kan dari material yang sama, misal baja karbon dengan baja karbon. Kalau enggak stainless dengan stainless. Namun di riset yang aku lakukan, dia itu mengkombinasikan dua material berbeda. Jadi yang satu baja karbon dan yang satunya stainless. Seperti itu ya kayak. Nah tapi boleh nggak sih kak kayak kakak kan jurusannya perkereta apian nih. Nah itu boleh nggak sih ngambil judulnya selain di bidang perkereta apian gitu kak? Apa harus sesuai dengan bidang kakaknya sendiri gitu kak? Boleh-boleh aja sih. Boleh. Soalnya kan apa ya, riset ini nggak membatasi gitu. Iya, paling tidak ada keterkaitan sedikit lah. Mungkin kan perkereta apian itu ada kaitannya sama mekanikal, sama elektrikal, kontrol. Bisa diambil salah satu rumpun ilmu yang terkait dengan itu. Iya. Tapi nggak menang banget gitu. Yang tentu saja kamu harus menguasai bidang tersebut. Iya. Oke
Kak. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kan kalau di PKM itu ada namanya dosen pendamping ya Kak ya. Nah itu seberapa pengaruh sih Kak dosen pendamping buat pelaksanaan PKM ini Kak? Kalau dari aku terkait dosen pendamping itu perannya sebagai apa ya? Kan dari kita mahasiswa, dari kami mahasiswa itu perlu seseorang yang bisa diajak diskusi gitu kan. Dari dosen itu kan pengalamannya lebih banyak gitu kan, juga pendidikannya pasti wawasannya pasti lebih luas gitu kan. Ya pengalamannya lebih banyak yang bisa kita ajak diskusi, ajak untuk tukar informasi apakah topik yang kita ajukan ini cocok gitu, kayaknya untuk diajukan ke level nasional kan gitu. Terus selain itu menurut aku dosen pendamping itu sangat penting sih. Sangat penting ya. Karena dari awal pembuatan akun itu kita harus menyertakan nama dosen pendamping. Itu pertama. Terus yang kedua, setelah nantinya terdanai, kita kan ada pelaporan kayak logbook, terus nanti ngupload laporan kemajuan, ngupload artikel kayak itu kan misalnya. Nah, di sini peran dosen pendamping itu sangat penting karena dosen pendamping ini sebagai dia memvalidasi logbook, memvalidasi proposal, memvalidasi laporan kemajuan yang udah dikirim, kayak gitu sih. Jadi menurut aku dosen pendamping di sini kayak ibarat orang tua kita gitu loh. Biar menjaga kita tuh tetap on track gitu. Iya, Kan mau bikin riset harus ada timeline ya, jangan ditentukan dalam jangka waktu tertentu mungkin 3 sampai 4 bulan mungkin ya. Itu sudah dari dosen pendamping itu memberikan arahan biar kita tetap ada timeline kita gitu, nggak molor gitu. Iya, terus kalau di skripsi itu ibarat dosen pendamping itu kayak dosen pendamping. Iya, tuh. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri. Bahkan yang sampai PIMNAS yang mendampingi kita itu dosen pendampingnya sendiri. Iya. Sesuai dengan namanya ya kayak pendamping mendampingi. Betul. Nah, dengar-dengar nih ya Kak, kakaknya kan ikut PKM hingga lolos PIMNAS ya kayak mungkin bisa diceritain kayak pengalaman selama di PIMNAS itu ngapain aja sih Kak? Seru banget sih. Kayaknya seru banget ya. Dia kita kan PIMNAS di Surabaya di Universitas Erlangga. Nah itu dilaksanakan kurang lebih selama 7 hari nanti ya. Itu hari pertama kita cuma IGIS, tapi itu hari pertama udah hektik banget, banyak yang datang. Terus itu kan ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari luar Jawa, itu banyak banget. Terus hari pertama kita IGIS, hari kedua itu kita pembukaan. Nah pas regis kan mungkin kita ketemu cuma dari sebagian. Nah pas pembukaan ini benar-benar ramai banget. Kita ketemu sama seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia yang ikut PIMNAS. Itu. Jadi itu nggak hanya di universitas aja, ada yang dari politeknik, institusi, terus juga akademik juga banyak banget. Terus di PIMNAS itu ada serangkaian acaranya dia pameran poster. Jadi kita bisa lihat poster dari semua kategori, semua bidang PKM ya. Jadi nggak cuma aja, tapi ada juga yang dari kewirausahaan, bahkan rasa cipta, bikin alat gitu. Bahkan tetap ada pameran alat juga ya. Iya. Ada kamu. Iya, IKC ya kalau nggak salah itu ada pameran alat. Jadi kan namanya mahasiswa ya idenya macam-macam. Iya, idenya sangat luas banget itu gitu kan. Jadi Iya. excited gitu. Excited. Lihat alat-alat baru. Terus ada ini tur wisata ya. Ada tur wisata juga. Kan Surabaya itu dekat sama Madura, jadi tur wisatanya kita ke Madura. Sekalian isinya jalan-jalan gitu ya. Iya, refreshing gitu ya. Nah, dengar-dengar kan tadi kakaknya bilang sendiri ya kalau PIMNAS itu kan seluruh Indonesia nih. Nah, itu dari kakaknya sendiri pernah merasa ini nggak sih Kak kayak, aku nih insecure banget nih ketemu kayak universitas top 10, kayak politeknik yang udah terkenal nih. Itu kakak gimana Kak? Apakah kakaknya insecure apa nih saya semakin semangat nih kayak gitu Kak? Jujur sih, kalau dari aku insecure juga. Insecure pasti ada lah ya Kak. Pasti ada ya. Kayak berhadapan dengan mereka-mereka yang wow banget. Kayak apa ya? Ya minder pasti insecure. Tapi jangan sampai, kalau dari aku ya, jangan sampai minder itu menguasai diri kita. Jangan sampai kita terus, aduh aku nggak bisa nih, aku grogi gitu kan, pasti kan grogi. Itu jangan sampai sih. Jadi malah insecure itu harus jadi semangat gitu. Kita buat kita juga harus bisa. Harus bisa. Kayak mereka gitu. Terus kemarin kan waktu di PIMNAS itu kan ada
presentasi. Jadi kita mempresentasikan riset kita. Nah, di situ kita tuh kan juga melihat dari punya tim lain kan. Nah, dari situ kita juga bisa menjadikan sebagai bahan evaluasi. Oh, ternyata public speakingku masih kurang ya. Ternyata masih kurangku di sini, kurang pede, kurang gimana gitu. Itu bisa jadi evaluasi kita. Bisa jadi evaluasi dan masih buat kedepannya gitu ya. Nah, kan di Pimnas ini selama 7 hari ya kayak. Nah itu aku mau tanya dong kayak di Pimnas itu sebelum di Pimnas nih itu ada tahap pelaksanaannya apa aja sih Kak sebelum di Pimnas itu Kak? Mungkin bisa dijelasin kayak tahap awal sampai akhir itu gimana kakaknya dalam bisa ngejalaninnya gitu Kak? Ya, tentu saja tahap awalnya pertama itu pengajuan proposal. Setelah pengajuan proposal, apabila proposal kita terdanai, nantinya kita lanjut ke melakukan riset. Nah, saat melakukan riset itu nanti kita juga harus melaporkan laporan kemajuan. Terus apa yang kita logbook, apa yang kita kerjakan di setiap harinya. Terus kita melaporkan terkait dana yang kita gunakan. Terus setelah itu nanti akan ada PKP 2 atau MONEF. Nah, di situ setelah nanti PKP 2 kita kan juga presentasi lagi, mempresentasikan riset. Terus setelah nanti lolos PKP 2 itu baru ke Pimnas. Oh, seperti itu. Iya, ya secara garis besar gitu ya, pengajuan proposal, terus tahap riset, terus pelaporan. Jadi PKP 2 itu ada pelaporan kegiatan kita sudah sampai mana, sudah berapa persen, sampai ke penilaian akhir di laporan akhir ya. Itu kan ada beberapa tahap yang harus dilalui kan. Nah untuk kriteria lolos setiap tahapnya itu seperti apa sih Kak? Kayak mulai dari yang tadi Kakak dijelasin nih, kayak tahap pendanaan, tahap PKB 2 sampai Pimnas itu ada kriterianya nggak Kak? Pasti ada kriterianya. Justru di panduan tahun kemarin itu ada sebuah form yang mana itu buat kriteria penilaian tiap luaran itu. Jadi kalau misalnya kita awali kita kan penyusunan proposal, itu ada aspek yang dinilai dari penyusunan proposal itu apa aja yang perlu diperhatikan biar kita jadi tahu kalau kita itu sudah memenuhi kriteria atau belum. Iya. Terus jangan lupa buat rajin-rajin baca panduan. Karena kan mungkin panduan dari tahun ke tahun itu kan mungkin 11-12 ya. Namun dari pihak panitia itu banyak yang tidak meloloskan proposal yang tidak sesuai dengan panduan. Jadi jangan ada tips dari aku ya. Jangan menganggap remeh. Jangan menganggap remeh panduan karena mau sebagus apapun substansi, kalau misalnya kita nggak manut panduan kan sama aja bohong ya. Betul. Nah, mungkin kakaknya bisa ngasih tips and trick gak sih kayak buat teman-teman nih pengen ikut PKN sampai lolos Pimnas gitu, ada gak sih Kak tips and tricknya kayak gitu? Tips and tricks mungkin ini sih kayak sering-sering mencari tahu. Biasanya kan kita tuh ide muncul karena rasa ingin tahu. Betul. Tapi rasa ingin tahu itu juga harus diimbangi dengan literasi. Jadi nggak cuma kita pengen tahu aja tapi tanpa dia baca-baca. Jadi harus rasa ingin tahu itu harus diimbangi dengan literasi. Gitu. Iya, jadi waktu pengajuan judul juga nggak asal, ini aku punya topik ini, tapi kita nggak tahu dasar teorinya apa. Kita juga nggak literasi apakah jangan-jangan penelitian ini nggak pernah kita lakukan gitu, nggak dilakukan di tempat lain gitu. Itu sih. Nah, aku mau nanya juga nih Kak, kan kalau orang yang masih awam pengalamannya minim juga nih Kak, nah itu boleh bisa masuk PKN nggak sih Kak? Apa harus orang itu istilahnya kayak berpengalaman gitu loh? Itu apakah harus berpengalaman atau tidak Kak? Boleh banget, kalau misalnya berpengalaman nggak masalah. Justru kan PKN ini sebagai sarana atau wadah ya buat sebagai mahasiswa ini belajar mencari pengalaman. Justru malah kalau punya pengalaman nggak apa-apa. Betul, selama dia punya keinginan buat berusaha dia pasti bisa kok. Seperti itu ya Kak. Nah sekarang kita masuk ke sesi Q&A nih. Sebelumnya pada Instagram FKMPI Jawa Timur nih Kak sudah menyediakan tempat Q&A, nanti akan disampaikan oleh saya dan kakaknya menjawab terkait PKM ya Kak. Nah langsung saja ke pertanyaan pertama. Yang pertama itu apakah ada batasan untuk halaman pada PKM KC? Apakah benar maksimal 10 lembar Kak? Untuk batasan halaman itu dia harus tetap mengikut panduan ya.
Untuk PKMKJ sama RE itu kurang lebih sama. Dia emang maksimalnya di 10 halaman itu dari bab 1 sampai daftar pustaka. Namun jangan lupa buat selalu baca panduan. Karena kan panduan dari tahun ke tahun itu emang mungkin mirip-mirip ya, tapi kan pada sebenarnya dia tuh beda. Ya. Jadi harus rajin-rajin belajar panduan. Tetap harus ngikutin panduan tiap tahun ya. Bisa sih belajar dari panduan tahun-tahun sebelumnya, tapi ya tetap harus mengacu ke panduan tahun itu. Iya. Intinya kembali lagi ke panduannya kayak betul. seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Kak, menurut Kakak nih lebih baik PKM dengan orang yang kita kenal atau stranger tapi expert Kak? Menurut Kakak? Ini agak sulit ya. Agak sulit ya. Pilihannya. Iya. Kalau suruh milih sih sebenarnya kondisional ya. Karena kan pilihannya tadi orang yang dikenal sama Nggak dikenal stranger tapi expert. Tapi Iya. expert gitu. Tetap dilihat personalnya dan terutama skill ya, skill orangnya. Jadi kan ada beberapa orang mungkin ya yang kita karena kenal gitu, tapi nih orang nih nggak mau gitu diajak sevisi misi sama kita. Karena jadi menyepelekan ya. Malah menyampaikan kadang kan orang kalau misalnya udah kenal kayak udahlah gitu kan. Kenal nih, nggak usah Kenal, ini, iya, gitu ya. kenal gitu kan. Tapi apa ya, tetap itu tadi kalau misalnya kita kenal tapi ternyata orangnya susah diajak berkembang itu ya skip deh. Iya. Terus sama ini sih kalau nyari anggota atau tim itu setidaknya dia yang bisa diajak kerja sama. Terus dia sebenarnya kita mengajak orang yang punya satu visi misi sama kita ya. Kalau tujuan kita sama itu akan lebih enak buat merangkul. Iya. Jadi nggak masalah kalau misalnya kita mau pilih stranger tapi Expert. tapi expert juga nggak masalah karena kan PKM ini kan nanti lama ya waktunya. Jadi kalau misalnya untuk stranger ya lama-lama bakal kenal gitu kan. Pasti sekelompok bakal kerja terus kerja bareng terus ya lama-lama bakal kenal gitu. Nggak masalah. Seiring waktu ya Kak ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih Kak, minta tipsnya dong Kak buat nentuin judul riset PKM yang menarik gitu Kak. Untuk judul sendiri itu ada di panduan ya. Judul itu maksimal kalau tidak salah tuh 20 kata. 20 kata. Terus kalau bikin judul itu jangan bertele-tele, langsung to the point apa yang ingin kamu sampaikan ke audiens atau pembaca. Iya. Dari judul sih pertama ya, kalau terkait judul kita harus punya topik dulu dong pasti. Kalau misalnya kita udah punya topik itu menentukan judul bisa sih menyesuaikan gitu kan. Tetapi itu tadi seperti yang dikatakan kalian dia, itu ada panduannya tersendiri, ada aturan tersendiri terkait judul. Gak boleh bertele-tele, terus juga kata-katanya gak boleh banyak. Mungkin tipsnya ya di judul itu harus mencerminkan atau menonjolkan gitu hal yang unik dari riset kita gitu ya, nyentrik gitu ya. Penasaran gitu ya kayaknya menarik gitu ya. Nah, untuk pertanyaan keempat nih Kak, apa sih yang Kakak rasakan sebagai dampak dari pengalaman mengikuti PKM Kak? Dampaknya itu banyak banget sih, apalagi pas Pimnas. Itu aku ada di suatu momen aku bener-bener amazed sama yang ikut Pimnas. Itu dia saat presentasi itu dia udah punya HKI Intelektual. Terus namun di situ aku nggak boleh minder. Oh, berarti aku targetku masih banyak. Berarti kita sebagai mahasiswa tuh masih butuh banyak publikasi ya. Iya. Ini publikasi itu penting banget, ada dari artikel, HKI, terus paten juga ya seperti itu. Terus juga kalau dari aku terkait PKM sampai Pimnas ya dampaknya pasti positifnya sih yang banyak. Jadi kan setelah ikut PKM ini kan terkait dengan riset pasti kita sudah paham ya terkait riset, alur riset gitu sudah paham. Terus juga public speaking, betul ya. Sangat ngaruh banget ya kayaknya. Itu penting banget dari apapun entah kita di kuliah, kehidupan sehari-hari, bahkan kita ngobrol ini kan juga perlu banget public speaking gitu. Ketika aku Pimnas kemarin itu melihat orang-orang kayak public speakingnya bagus gitu kan, jadi pengen ya, jadi pengen tertarik gitu ya kayak juga gitu. Oke Kak, nih yang kelima nih Kak, tips and triknya dong biar semangat risetnya tuh gimana Kak? Kayak misalnya kayak membawa semangat dalam riset tuh gimana Kak? Tentu saja itu sih harus ingat apa yang ingin kita capai. Jadi kita harus punya goals ya, Goals, tujuan, target gitu. Jadi kan kalau misalnya kita ikut PKM itu kan awal pembuatan proposal. Target kita apa? Target kita lolos pendanaan gitu. Jadi kita harus
nyusun proposal itu rapi, rinci, sesuai panduan. sesuai panduan, terus juga rinci, jelas gitu kan dari penyusunannya. Terus kalau misalnya kita sudah kelas pendanaan nih tercapai, kita mulai tahap riset. Kita berarti harus mulai semangat ngerjain riset itu tujuannya apa? Ya, nanti kan ada PKP juga tuh, ada Monef. Berarti kita harus targetnya apa? Ketika kita Monef kita lancar, atau mungkin ketika Monef kita sudah selesai gitu risetnya. Jadi kita harus semangat gitu ya. Terus juga kalau udah Monef itu kita targetnya Pimnas gitu misalnya. Pengen nih lolos Pimnas ya kita harus mempresentasikan itu dengan baik gitu. Karena kan dinilai sama reviewer ya waktu PKP 2 itu. Jadi kita ya semangatnya itu kita harus punya targetnya. Jadi kalau misal emang PKM tuh capek ya, ya kan selama 3-4 bulan ya. Iya. Jadi itu kan lumayan lama. Jadi kita pas males mau ngerjain, tapi kita harus ingat tujuan kita apa gitu ya. Berarti kembali lagi ke tujuan kita gitu ya kan. Apalagi kalau bisa sampai lolos pendanaan itu udah bagus banget. Apalagi sampai lolos Pimnas ya. Ya itu pasti kan kita udah mencapai tujuan kita, wah kita bangga banget. Bangga banget ya pasti ya. Puas tersendiri gitu. Kakak ngerasa ini gak sih kayak mimpi gak sih kayak lolos Pimnas gitu Kak? Iya. Gak ini sih, gak nyangka sih. Gak expect gitu ya? Aku juga gak expect banget ya. Iya, tapi benar-benar bersyukur banget. Bersyukur banget. Iya, jadi bisa membawa nama Amet ya. Amet itu juga. Ya, membawa nama alma mater. Personal branding juga mungkin ya kayak. Ke level nasional. Level nasional, gitu betul. ya. Kita kenal banyak orang Kenal dari orang. luar Pulau Jawa. Betul. Terus kemarin bahkan ada di satu momen itu ada di serangkaian Pimnas itu kan ada seminar ya. Iya. Nah itu dia narasumbernya dari Maxwell. Yang Cak Waci gitu ya kayak. Betul. Terus ada juga di satu ruanganku itu ada dari mahasiswa UGM yang ikut COC juga. Jadi dia emang bagus banget sih, presentasinya juga bagus. Banyak juga orang yang terkenal gitu ya kan. Jadi ini bukannya ikut kemarin ya? Jadi merasa kayak kita ya ini kita satu tempat sama mereka. Betul. Jadi kayak ngerasa wah kita hebat juga nih kayak masuk gitu ya. Nah untuk pertanyaan ke-6 nih Kak, tips buat mahasiswa yang pertama kali ikut PKM dong, apa yang perlu diperhatikan Kak pertama? Apa yang perlu diperhatikan mungkin lebih ke rajin-rajin baca panduan. Lagi-lagi panduan lagi ya kayak. Betul ya, itu sangat penting. Iya, karena kan kita mengajukan proposal itu awalnya juga dari panduan. Harus baca panduan. Ya, dan itu di situ juga rinci kok. Kalau misalnya kamu bingung gitu kan, mau nentuin mungkin dari awal menentukan topik gitu, udah bingung gitu. Tapi di panduan itu ada kayak kita diarahkan untuk kalau topik ini ikutnya PKM ini, terus cara menyusunnya kayak gini-gini gitu. Detail kok. Iya. Oke Kak, nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, share dong Kak tips and triknya supaya lolos PKM nih. Waduh. Lagi-lagi itu sih. Iya. Panduan. Iya. Karena ada dari tahun ini bahkan tahun-tahun sebelumnya kalau yang nggak baca panduan itu kemungkinan besar dia kalau lolos. Iya. Kayak dari mungkin sepele susunan halaman itu ya, kalau ditanyakan terkait jumlah halaman. Saya idemu bagus nih, tapi ternyata jumlah halamanmu 11-12 gitu ya. Terus halaman itu udah gugur karena seleksi pertama sebelum ke substansial itu administratif itu terkait dengan format, kerapian penulisan, juga itu tadi ketentuan mungkin bisa dianggap remeh gitu kan awalnya, padahal itu penting banget. Saya sebagai patokan lah buat lolos ke tahap-tahap kayak gitu ya kan. Iya. Betul ya. Nah, kalau Zikri sendiri mau ikut di PKM apa kira-kira? Aku rencananya mau ke PKM KC Kak. KC kayak istilahnya kayak buat prototipe gitu kan. Nah, sebelum kita akhiri acara ini mungkin dari kakak-kakaknya nih apa yang mau disampaikan? Apakah ada Kak? Mungkin buat kalian yang mau join PKM tahun ini, kalau kalian masih awam atau masih asing dengar istilah PKM, itu nggak apa-apa. Selama kalian berusaha itu kalian pasti bisa. Apalagi jangan malas-malas buat baca, buat literasi, buat cari tahu gitu sih. Kalau dari aku buat teman-teman yang baru join PKM itu harus pasti pertama semangat, Terus juga ada mungkin tips dari aku buat teman-teman yang baru join harus banget tekun sama tanggung jawab karena kita menjadi tim kerja tim terus juga dalam kurun waktu yang bisa dibilang lama lah yang panjang gitu kan. Kalau misalnya kita nggak tekun nggak tanggung jawab bisa
bisa bubut di tengah jalan Betul, gitu. sayang sekali. Iya, kasihan anggota yang lain yang Iya, ambis iya. ya. Yang di situ. Dan intinya juga satu ya kak, kayaknya pertama itu niat ya kak ya. Iya, betul. Nah udah gak kerasa nih kak, kita ngobrol-ngobrol santai seru gini ya. Sebelumnya saya terima kasih banyak nih kak udah kakak meluangin waktunya untuk hadir pada acara podcast kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kak Kandita dan kak Elza, terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak juga kepada media partner UKM Diknema dan tim kerja FMP Jawa Timur yang sudah turut andil melakukan pelancaran kegiatan podcast kali ini. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.